Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Anjeli Fiorentina. Saya anggota dari kelompok 1 hepatitis. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit review tentang materi yang telah diberikan pada MPLS hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020. Meningkatkan sistem imun dengan tanaman obat tradisional. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak sekali tanaman obat-obatan tradisional yang kaya akan manfaat untuk sistem imun tubuh kita. Antara lain seperti tanaman obat lidah buaya, tanaman obat tradisional daun kumis kucing, tanaman obat temulawak, tanaman obat jahe, dan masih banyak lagi tanaman obat lainnya yang kaya akan manfaat dan dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Berbicara pasal sistem imun, saya akan sedikit menyampaikan dan menjelaskan tentang apa itu sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imun berperan dalam mengenal, menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang dapat merugikan tubuh. Sistem imun tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuh manusia dan tidak dikontrol oleh organ pusat seperti otak maupun organ-organ lainnya. Sel-sel tertentu yang berperan sebagai pasukan pertahanan untuk memerangi benda-benda asing yang masuk ke tubuh kita yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan pada tubuh, yaitu penyakit bawaan ataupun penyakit lainnya yang dapat menular ke tubuh kita akibat sistem imun tubuh kita melemah. Sistem imun adalah kelompok pertahanan yang ditemukan pada manusia untuk membantu mengusir organisme yang menyebabkan penyakit dapat masuk ke dalam tubuh kita. Pada pertahanan tubuh dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu pertahanan tubuh bawaan atau non-spesifik dan pertahanan tubuh adaptif atau spesifik. Pasti kalian banyak yang akan bertanya, apa sih bedanya pertahanan tubuh bawaan dan pertahanan tubuh adaptif? Ini dia penjelasannya. Pertahanan tubuh bawaan merupakan garis utama tubuh yang pertama melawan semua agen-agen asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti penyakit-penyakit yang menular seperti sekarang ini. Alat yang dapat menghalangi dalam imunitas bawaan antara lain seperti kulit, air mata, mukus atau yang bisa disebut cairan lengket dan tebal yang diskresikan oleh membran dan kelenjar mukosa dan air ludah. Mereka berfungsi untuk mencegah lakunya peradangan setelah menjadi luka atau infeksi. Mekanisme kekebalan bawaan adalah menghalangi masuknya dan penyebaran penyakit, tetapi tidak secara keseluruhan dengan cara bertahap-tahap. Sedangkan pertahanan tubuh adaptif terjadi jika garis utama tubuh mendapat serbuan, maka sel, molekul, dan organ dari sistem imunitas menghasilkan suatu pertahanan yang spesifik untuk melawan agen yang menyerang. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, sudah ribuan nyawa, bahkan jutaan nyawa seluruh dunia meninggal akibat melemahnya sistem imun tubuh, sehingga virus tersebut mudah dan gampang untuk masuk ke dalam sistem imun tubuh kita. Apa sih yang harus kita lakukan di saat masa pandemi seperti ini supaya virus itu tidak dapat terjangkit ke tubuh kita? Salah satu cara untuk menghindari virus itu masuk ke tubuh kita dengan cara menjaga pola makan, tidak berkerumun di luar rumah, kemudian dengan mengkonsumsi obat tradisional secara rutin, perlahan-lahan sistem imun tersebut
akan meningkat sehingga virus itu tidak gampang dan tidak mudah untuk masuk ke tubuh kita. Nah, pasti akan ada yang bertanya, apa sih khasiat obat tanaman tradisional dan dalam bentuk apa cara mengkonsumsinya? Terdapat banyak khasiat pada tanaman obat tradisional, antara lain menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah serangan jantung, mencegah kanker, mengobati infeksi dalam pernapasan atau bisa disebut dengan asma, menangkal gangguan imun, menurunkan kolesterol, mengurangi sakit pada kepala, dan masih banyak lagi khasiat-khasiat lainnya yang terdapat di dalam tanaman obat-obatan tersebut. Cara mengkonsumsi tanaman obat tradisional tidak harus dengan cara langsung memakan atau langsung mengkonsumsi. Bisa dengan cara diolah terlebih dahulu menjadi jamu atau makan makanan yang dapat dimakan secara langsung dengan nasi dan lainnya. Bisa juga dikonsumsi dengan obat-obat kapsul yang ada di apotek-apotek terdekat. Juga bisa diracik sendiri dengan cara dibuatkan bubuk dan langsung diminum dengan air. Obat tradisional lainnya yang dapat kalian konsumsi secara rutin ada juga berbentuk jamu, OHT atau fitofarmaka. Apa sih pengertian dari ketiga obat tersebut? Jamu merupakan obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun dan telah terbukti khasiatnya secara empiris. Jamu harus aman dan bermutu dan bermanfaat. Apa sih yang dimaksud dengan aman, bermutu, atau bermanfaat? Jika jamu tersebut diproduksi dengan cara yang tidak aman atau tidak bersih, maka sama saja kalian akan merugikan tubuh kalian sendiri. Karena khasiat yang ada di dalam jamu tersebut juga membutuhkan keamanan, kebutuhan, dan manfaat yang tinggi. Contoh-contoh jamu tersebut antara lain itu jamu gendong atau jamu-jamu yang ada di toko-toko obat dalam berbentuk kemasan instan ataupun secara langsung dibuat di toko tersebut. Sedangkan OHT adalah obat tradisional yang dibuat di dalam pabrik yang sudah dibuktikan mutunya, keamanan, dan manfaatnya secara ilmiah dan menggunakan bahan baku yang telah memenuhi standar dan telah dilakukan uji praklinik di salah satu rumah sakit terdekat, sehingga obat tersebut baik dikonsumsi dan terdapat manfaat yang tinggi untuk imun tubuh kita. Sedangkan fitofarmaka adalah obat herbal standar yang telah dilakukan pembuktiannya lebih tinggi dan lebih awal daripada jamu atau OHT karena telah dilakukan uji praklinik dan klinik secara awal sehingga sangat aman untuk dikonsumsi baik kaum muda maupun kaum tua dan tidak memiliki sama sekali zat-zat kimia yang dapat membahayakan sistem imun tubuh kita. Contoh tanaman obat tradisional yang tadi saya sampaikan antara lain itu ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, temulawak, lidah buaya, dan tanaman kumis kucing. Kunyit atau Curcuma domestica, salah satu rempah khas Indonesia ini sudah menjadi turun-temurun digunakan dalam pengobatan tradisional. Tidak hanya pengobatan tradisional saja, tetapi juga menjadi rempah-rempah
untuk sebagai bahan masakan, sehingga warga Indonesia yang berada di Indonesia itu rentan terkena penyakit seperti wabah sekarang karena seringnya mengkonsumsi rempah-rempah tersebut dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita dan dapat meningkatkan kekebalan imun tubuh. Berbagai macam manfaat kunyit antara lain meningkatkan sistem imun tubuh dan menangkal gangguan imun. Contoh tanaman obat tradisional selanjutnya ada jahe atau jahe merah yang bisa disebut dengan Ginkgo officinalis. Jahe merah banyak digunakan dalam pembuatan minuman tradisional karena khasiatnya jahe merah memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang perlahan untuk menangkal radikal bebas dan memiliki aktivitas antioksida yang hebat. Jika keseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan dalam tubuh berkurang, akan memberikan efek buruk terhadap sistem imun tubuh dan fungsi tubuh, sehingga penting bagi kita untuk mengkonsumsi sumber antioksidan yang dapat diperoleh dari jahe merah. Tentunya jahe merah juga tidak susah dicari karena tanaman ini berasal dari Indonesia dan banyak sekali ditanam di Indonesia. Masih banyak lagi tanaman obat-obatan lainnya yang memiliki khasiat yang lebih penting dan kaya akan antioksidan sehingga dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan parama santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.